Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di latihan selanjutnya untuk materi mengenai function dan prosedur, latihannya itu mengenai perhitungan tarif menginap di suatu wisma. Ini untuk studi kasusnya. Adapun desain formnya Anda lihat seperti ini. Dan saya jalankan terlebih dahulu untuk skenarionya. Nah, skenarionya itu adalah di sini terdapat dua pelanggan, yaitu tamu dan member, tamu dan pelanggan. Ada dua pelanggan, dimana kalau misalkan dia berstatusnya sebagai guest, itu diskonnya adalah 0%, jadi tidak ada diskon yang didapatkan. Tapi kalau misalkan dia sebagai member, diklik ini otomatis akan captionnya berubah menjadi member, dan diskon pun akan berubah menjadi yang tadinya menjadi 20%, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis kamar yang ditawarkan, yaitu pertama VIP room, kemudian yang kedua double room, yang ketiga twin room, yang keempat adalah single room. Nah, setiap jenis kamar ini memiliki tarif per malam yang berbeda-beda. Seperti VIP room, tarif per malamnya itu adalah 500.000. Double room, tarif per malamnya itu adalah 450.000. Kemudian twin room, tarif per malamnya itu adalah 400.000. Dan single room, tarif per malamnya itu adalah 350.000. Nah, semuanya itu bisa kita pilih dengan cara mengklik pada ilustrasi kamar di sini. Jadi untuk navigasi perpindahan antara satu jenis kamar dengan jenis kamar yang lain, kita bisa mengklik ini. Nah, ini skenario seperti ini. Oke, kemudian di sini ada tanggal check-in. Secara default atau secara standar program dijalankan itu akan mengambil dari jam dari Windows atau jam dari sistem. Seperti hanya sekarang itu jam tanggal 6 bulan 4 2016. Nah, di sini otomatis tanggal check-out-nya itu adalah pertambahan dari tanggal sekarang, yaitu 1 hari 7 April 2016. Yang otomatis selama menginapnya itu adalah pengurangan dari tanggal 7 dikurang tanggal 6, yaitu adalah 1 hari, seperti itu. Oke, misalkan saya contohkan di sini, misalkan saya menginap di jenis kamar VIP room. Di sini otomatis tarif malamnya 500.000, tarif menginapnya otomatis 500.000 karena dilakukan lamanya itu adalah 1 hari lama menginapnya. Apabila saya sebagai member, otomatis mendapat diskon sebanyak 20%, yaitu dirupiahkan menjadi 100.000. Jadi 20% dari 500.000 adalah 100.000, dan jumlah bayarnya itu diperoleh dari 500.000 tarif menginap dikurang 100.000, sehingga jumlah bayarnya itu adalah 400.000 rupiah. Seperti itu. Apabila non-member atau guest itu akan tetap membayar 500.000 dan diskon pun menjadi 0, seperti itu. Apabila saya terakhir check out misalkan di tanggal 16, otomatis akan terdeteksi lama menginap itu adalah 10 hari, dan 10 dikali 500.000 akan menghasilkan 5 juta untuk tarif menginapnya, dan saya sebagai guest itu harus membayar 5 juta. Nanti kalau misalkan bertindak sebagai member, ini otomatis akan dapat potongan sebanyak 20% jika dirupiahkan menjadi 1 juta, dan akan membayar sejumlah 4 juta. Nah, kamar yang lain pun bisa otomatis menghitung sendiri seperti ini. Anda bisa lihat hasil perhitungannya. Kemudian jika saya lakukan tanggal check out-nya adalah di tanggal 5, itu 0 hari. Kenapa 0 hari? Karena secara logika tidak mungkin tanggal check-in itu tanggal 6, tanggal check out itu adalah tanggal 5. Sebetulnya ini kan harusnya menghasilkan min 1 hari. Nah, ini hari di ini saya validasi sehingga apabila dia lebih kecil dari 0 akan menghasilkan 0 hari, di mana tarif menginapnya itu otomatis 0, diskonnya pun 0, dan
jumlah bayarnya pun akan menghasilkan 0 seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu, sebelum membuat ini kita terlebih dahulu harus mencari gambar kamarnya. Terserah Anda, silakan Anda cari di Google. Nah, Anda simpan di sini. Oke, untuk saya keluar dulu. Oke, nanti Anda simpan di sini. Oke, saya buka dulu, open Windows. Nah, Anda simpan. Nah, ini project saya. Ini project saya, Solution RPL. Nah, kemudian Anda masuk ke bin, debug. Nah, gambarnya saya taruh di sini, folder image room. Nah, disinilah saya simpan. Jadi nanti si program itu akan mengambil di folder ini. Jadi berpatokan di Excelia di sini. Nanti masuk ke dalam folder ini, dimana folder image room itu Anda buat sendiri, dan gambarnya pun Anda cari sendiri. Silahkan Anda edit atau rename namanya supaya gampang dalam proses pemrograman. Dan kemudian untuk desain formnya dan coding berikutnya nanti akan saya pandu dari awal sampai dengan akhir. Saya harap Anda melihat tayangannya dari awal sampai dengan akhir tanpa melewatkan 1 detik pun mengenai tayangan ini.